Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Cep, nama? Alhamdulillah Pak Haji sehat-sehat. Hari ini kita praktik coaching antar rekan sejawat di CGP karena waktunya sedikit, jadi kita mulai saja. Pak Cep, uh, 15 menit ya 15 menit ya per Pak. orang, berarti 30 menit. Baik, apa yang ingin dihasilkan hari ini, Pak Cep? Ini Pak, saya ada kendala masalah kegiatan sehari-hari, masalah Hmm? tugas, Ya, eh, ingin pelaksanaan tugas itu terlaksana dengan baik itu Pak Haji. ya, pelaksanaan tugas baik yang utama maupun tambahan mungkin ya. Ya, tugas yang utama mengajar ataupun tugas tambahan yang lain, Ya, kegiatan yang di luar jam sekolah juga ingin terlaksana karena yang saya rasakan agak keteteran gitu Pak Haji. iya, iya, siap. Eh, Kalau masalahnya itu mungkin ketika kita bicara seperti sekarang, yang apa yang menjadi ukuran keberhasilannya apa berarti? Kalau yang menjadi keberhasilannya menurut saya itu eh, tugas utama saya sebagai pendidik mengajar di Hmm, kelas itu ya, bisa terlaksana, bisa dilaksanakan masuk jam kelas. ya, Kemudian tugas tambahannya juga tugas kegiatan lain, baik itu tugas CGP ataupun tugas dari Bapak Kepala Sekolah ya. pun bisa dilaksanakan. Itu Oh kalau iya, menurut ya. saya itu tolak ukur Iya, iya. Berarti keberhasilannya. berarti tujuan hari ini itu fokusnya adalah untuk memecahkan masalah tersebut berarti ya. Ya, Kemudian apa namanya yang paling penting dalam masalah tersebut apa Pak Cek? Yang paling pentingnya misal. kalau menurut saya yang paling penting itu manage waktunya kayak Pak Haji, Iya, manage memanage. itu kemudian juga ada yang kedua itu masalah penentuan prioritas kayaknya seperti itu. Siap. Saya agak agak menghadapi kendala gitu Pak Haji. Iya, Makanya dalam kesempatan ini mudah-mudahan saya bisa tercerahkan gitu dengan iya. kegiatan ini. Dalam pemilihan prioritas itu kadang kalau memilih suatu tugas, misalkan tugas utama yang dipilih, kadang tugas yang lain itu terlewat seperti tidak terlaksanakan. Nah itu yang Iya, menjadi benar-benar. Kadang kalau kita misal ada pekerjaan yang lain di luar tambahan, di luar utama juga itu terabaikan juga ya yang tugas utama juga kan. Baik. Nah, selama ini yang menjadi hambatan tidak tercapainya prioritas tersebut apa Pak Cep kira-kira? hambatan yang saya rasakan itu kadang ada tugas dadakan seperti itu Pak Haji. Ah, dari Tugas dadakan dari itu kepala mungkin ya. ya membuat hambatan yang bagi kegiatan. Saya sudah kan tadi memilih prioritas. Saya sudah Iya, memilih prioritas. Nah, iya. sekarang saya lebih memilih masuk ke kelas. Nah, ternyata pas ketika prioritas sudah saya tentukan, ada tugas baru dari kepala sekolah Benar, seperti itu. Nah benar, itu yang benar. membuat menurut saya menjadi hambatan Ya, dalam permasalahan yang saya hadapi. kadang udah di kelas malah dipanggil untuk kemana begitu ya. Seperti itu Pak Haji. Dan juga mungkin nanti perlu di coaching juga ya kepalanya. Baik. Jadi kalau kalau selama ini sebelum kita coaching ya, sebelum kita coaching selama ini solusi yang sudah dibuat oleh Pak Cecep itu apa kira-kira? Yang sudah dilaksanakan bisa sebelum coaching sekarang. Solusi Eh, untuk mengantisipasinya kalau ada hambatan-hambatan seperti tadi. Kalau untuk mengantisipasinya, diantaranya ketika permasalahan tadi, ketika saya memilih masuk kelas, kemudian ada perintah baru dari kepala sekolah, Ya, nah saya langsung berkoordinasi dengan rekan, seperti itu rekan-rekan yang ada di sekolah itu. iya. Terutama kalau kalau di SD ya, kalau di SD kan bisa tidak bisa digeser jamnya ya.
Karena di SD pasti pegang kelas semua ya. Kalau ya Eh, kalau di SMP, di SMK atau di SMA misalnya kan ada tugas ada guru yang lain yang bisa masuk. Kalau di SD kan satu kelas satu orang ya pegangnya. Ya, tapi kebetulan alhamdulillah di sekolah saya itu emang untuk tenaga pendidiknya ada yang Lebih. tambahan gitu, ada Oh iya tidak iya. tidak pas semua 6. kelas. Ya, baik. Nah, Bagus kalau begitu makanya ya saya ada. mau minta bantuan ke sana gitu untuk Iya. handle tugas utama tadi mengajar, kemudian melaksanakan tugas dadakan. Iya. Kemudian kalau dulu konsekuensi dari solusi itu apa kira-kira? Dari konsekuensi dari setiap solusi yang pernah dibuat konsekuensinya apa? Ya tadi kan apa solusinya adalah dengan meminta guru lain untuk masuk ke kelas kalau tugas utama. Nah, konsekuensi dari itu apa? Efek Kalau dari itu? konsekuensi dari itu tetap ya, jadi tugas utama itu tetap jadi tidak terlaksana walaupun ada penggantinya. Nah, Iya. kadang efeknya itu setelah saya melakukan tugas tersebut, pas ketemu anak-anak itu konsekuensinya saya terima, Pak kemana? Kemana? Waktu itu pelajaran Bapak ya Benar, seperti benar, itu. benar, benar. Benar Jadi seperti itu. Jadi ketika ada tugas pun saya bisa ada di sekolah, tapi kebetulan ada perintah tugas karena Pak Gening aja di sekolah, tapi itu lebat lagi kadang gitu. menjadi konsekuensi Ya tetap konsekuensinya memang gitu ya. hmm, Baik. Eh apa ya? Ketika mungkin skala prioritas yang ingin kita capai hari ini dari coaching ini itu berada di 10 misalnya itu kan di idealnya. Nah dulu sebelum kita melaksanakan coaching ini nih, dulu kan sudah ada solusinya dengan mencari guru pengganti. Itu ada di skala berapa untuk mencapai usaha supaya tugas tambahan dan tugas utama itu terlaksana? Ada di skala nomor berapa nih Pak Cecep? ya kalau yang saya rasakan Pak Haji, skala keberadaan saat ini menurut saya sekarang ada di posisi 6 kayaknya. Ya, di posisi 6. 6 ya, posisi 6 itu pun memang saya pinginnya lebih meningkat lagi. Ke angka berapa Pak Cecep? Ingin meningkat ke angka 9 seperti itu. Idealnya 10 mungkin ya. Idealnya 10 dan maksimal saya ingin seperti itu. Tapi kalau untuk ideal bukan Saya apa ya. Jadi saya rasa setiap orang juga tidak akan ideal sih sebenarnya. Baik, prioritas yang digunakan atau yang disiapkan oleh Pak Cecep untuk mencapai tujuan yang kita harapkan hari ini apa? Untuk prioritasnya saya lebih ke arah eh, pemenuhan kewajiban saya pada tugas utama seperti itu Pak Haji. Ya, Jadi lebih enjoy ketika masuk kelas seperti itu, ya, kemudian dapat berinteraksi dengan anak-anak ketika melakukan pembelajaran. Kadang kan kalau ketika ada tugas tambahan yang mengganggu ketika di kelas itu bukannya senang bersama anak-anak itu, bukannya enjoy, bukannya nyaman, iya, benar-benar. kadang tetap pikiran jadi Kemana-mana. jadi kurang konsentrasi Iya, seperti itu. benar-benar. Jadi targetnya kalau menurut saya ya bisa menikmati kehadiran saya di kelas seperti itu. Iya. Selanjutnya strateginya gitu. Strategi kalau tadi kan salah satunya adalah buat prioritas. Mungkin strategi untuk membuat prioritas itu kayak gimana, Pak Cecep? Strateginya kalau menurut saya tentunya mengurangi tugas tambahan kayak pagi. Iya, iya mengurangi kayaknya. Jadi kadang harus bisa menolak tugas Pak Kepala mungkin ya. Ya, seperti itu. Mungkin dengan mengurangi, kemudian juga ada strategi lainnya, bisa saja dengan cara kalaupun ada tugas tambahan, jangan sampai tugas tambahan tersebut sampai ke deadline seperti itu kayak Pak Haji. Iya, iya, Jadi iya, kita atasi dengan membuat sticky note lah iya, iya, yang mengingatkan iya saya benar-benar. supaya Bisa ditempel di mana aja mungkin ya. seperti itu Nah, supaya
tetap tugas tambahan itu bisa terlaksana, kemudian tugas utama pun saya laksanakan. Kalau memang strategi sudah dibuat, kemudian juga goalsnya sudah ada, kira-kira kalau untuk mengantisipasi hambatan, kalau memang ada hambatan, kira-kira apa, Pak Cecep? Untuk mengatasi tadi, apa prioritas kan sudah ada, caranya Ya, atau strateginya sudah ada. Nah, untuk mengatasi hambatannya kayak gimana? untuk mengatasi hambatan dari tadi yang strategi yang saya lakukan, ya diantaranya dengan cara bisa tadi mengurangi mengurangi tugas tambahan dengan Iya, cara iya. tadi menolak. Dengan menolak mungkin ya. Pak Punten menuju CGP. Nah, ini memang cukup berat juga bagi saya sebenarnya Pak Haji, ketika ada solusi untuk menolak itu, karena Iya, memang perasaan yang tidak nyaman gitu, yang benar, tidak benar, benar. biasa menurut saya. Tapi memang setelah dikonsultasikan seperti ini, tapi kan kayaknya emang kalau yang tidak urgen-urgen amat, kenapa tidak gitu. Kenapa tidak? Jadi kalau misal harus buat apa, kenapa tidak ke guru yang lain misalnya, kenapa harus saya gitu. Nah, Ya, seperti baik itu. Pak Cecep. Ya mudah-mudahan ke depan ya bukan bukan apa menolak perintah, apa menolak kepala sekolah, bukan, cuma mungkin kan ada prioritas juga ya. Seperti itu. Iya. Pak Cecep, komitmen yang apa yang akan dilakukan untuk menjalankan aksi apa? Komitmen untuk menjalankan prioritas, komitmen untuk ya berusaha menolak dengan halus misalnya, komitmen yang dimiliki oleh Pak Cecep untuk itu apa? Komitmen yang saya miliki tentunya memiliki apa namanya, Keberanian. keberanian, ya seperti itu, memiliki keberanian dalam menghadapi situasi ketika ada perintah ataupun ketika jadwal berbarengan Iya, dengan tugas pokok seperti itu. Kayaknya komitmen yang harus saya pegang itu memiliki keberanian seperti itu, Kak Ji. berani Pak Cecep? Saya mencoba. Soalnya kalau tidak, ya pasti Ya, pasti prioritasnya tidak permukaan akan tercapai ya. terulang, Iya, kemudian benar, benar, target benar. yang tadi saya inginkan pun insya Allah eh, akan terlaksana. Iya. Terus juga mungkin harus apa namanya ya, mencoba kalau mengajari orang lain bisa hanya percaya kepada Pak Cecep misalnya. Jadi harus ke guru lain juga kan harus diberitahu bahwa dia juga bisa sebenarnya, tidak hanya saya begitu Ya, sih. nah, itu ya benar sekali. Apalagi potensi dari rekan saya sebenarnya untuk saat ini sangat mumpuni ya, Nah, karena ada P3K baru 3 orang lagi seperti itu kan. nah itu bisa diberdayakan Ya bisa dipercayakan, jangan sampai hanya terfokus ke pada. saya, ke Pak Cecep. Pak Cecep, kalau memang misal di tengah perjalanan atau apalah namanya ketika menjalankan apa goals ini, tujuan ini, Pak Cecep lupa misalnya di tengah perjalanan. Kira-kira ke depan ada tidak yang akan mengingatkan Pak Cecep bahwa ini loh prioritas yang harus dijalankan oleh Pak Cecep. Kenapa malah menjalankan tugas yang lain misalnya begitu. Kira-kira ada orang yang bisa mengingatkan Pak Cecep tidak? Kalau yang mengingatkan tentunya yang pertama bisa rekan ya, Ya. rekan itu baik dari rekan yang ada di sekolah Hmm. ataupun yang kemudian bisa juga saya kayaknya bisa memohon atau meminta pertolongan kepada Pak Haji seperti itu yang telah Pak Cecep mencoaching berhasil saya. belum begitu ya? Iya, Pak Cecep berhasil belum menolak pakai psek gitu. saya bisa meminta bantuan Pak Haji dan saya yakin tentunya Pak Haji ada bantuan yang bisa diberikan kepada saya. Siap. Nanti saya Kemudian juga nanti saya main ke Parakan. Pak Cecep terakhir nih Pak Cecep, kapan mau mulai Pak Cecep? Mau mulai melaksanakan atau berusaha menciptakan suasana untuk goals tercapai. Kapan mau mulai nih? kalau memulainya, kalau menurut saya secepatnya kayak Pak Haji.
Walaupun sekarang PAS. masuk PAS, tapi Hmm. kalau di saya PAS itu kan dijadwalkan tanggal 12 seperti itu ya. Jadi Ya. masih ada waktu ketika melaksanakan pembelajaran, nah saya lebih fokus ke sana tanpa terganggu oleh tugas tambahan ataupun perintah dadakan. Siap, siap. Ya, mudah-mudahan sesi kali ini, coaching kali ini mencerahkan Pak Cecep dan mudah-mudahan mungkin nanti kalau memang saya diminta untuk membantu, saya berusaha untuk membantu Pak Cecep ya. Ya, Ya tentu sangat diharapkan sekali Pak Haji siap, bantuannya. Sebelumnya pun saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Haji mau eh, membantu siap. saya seperti Sama-sama itu. Pak Cecep, mudah-mudahan tercerahkan. Ya, sangat tercerahkan Pak Haji. Siap, terima kasih. Sesi pertama sudah selesai dilaksanakan. Saya coaching Pak Cecep Koace yang di coachingnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini ada manfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Selanjutnya kita beralih ke sesi umpan baliknya aja langsung Pak Cecep. Mangga. Ya, baik. Terima kasih Pak Haji telah menjadi coach bagi saya. Kemudian yang saya rasakan ketika di coaching oleh Pak Haji benar-benar sangat mencerahkan ketika saya menghadapi permasalahan eh, pemilihan prioritas atau melaksanakan tugas kewajiban utama, tugas pokok dengan tugas tambahan. Saya mengalami apa namanya, bukan kebimbangan ya, ada hambatan seperti itu, ada hambatan-hambatan. Dan tadi setelah di coaching oleh Pak Haji ternyata ada masukan-masukan, kemudian ada jaran, walaupun dari pertanyaan Pak Haji yang sangat berbobot itu membuat saya menjadi oh iya ya, oh iya, seperti itu. Jadi terbuka juga gitu, harus bagaimana, targetnya harus bagaimana, komitmennya harus mana, yang sebelumnya kan saya tidak terpikir eh, ah nu penting mah hoyo mau berubah, tetapi nggak tahu caranya bagaimana. Tapi tadi alhamdulillah tercerahkan. Seperti itu Pak Haji. Terima kasih banyak Siap, untuk sama-sama Pak Cecep. Baik, lanjut. Saya jadi coach. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Haji? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Cecep. Sebaliknya Pak Cecep sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Pak Haji, untuk saat ini kira-kira apa yang akan kita peroleh dari percakapan ini? Seperti itu. Eh, saya tuh bukan bingung apa ya, bimbang. Kenapa saya bisa malas atau sedikit malas, agak malas masuk ke kelas tertentu. Ya, jadi ada satu kelas di saya di sekolah itu kadang Hmm. malas saya masuk ke kelas tersebut. Jadi mudah-mudahan saya sore ini bisa tercerahkan kenapa saya malas dan kenapa dan apakah memang saya malas atau bagaimana sehingga saya tidak bisa malas lagi itu jawaban yang ingin apa ditemukan pada sesi kali ini Pak Cecep. Jadi itu ya, eh, tujuan dari percakapan Ya, kali ini, ada permasalahan yang Pak Haji hadapi, diantaranya rasa malas seperti itu ya. ya malas, malas kalau jadi bukan malas pada malas biasanya gitu kan. Kalau malas pasti manusiawi. Cuma kadang saya di sekolah, kadang saya masuk ke sekolah, tapi ke kelas lain mau masuk dan ke kelas itu kadang saya enggan masuk karena malasnya itu. Jadi, kalau boleh saya tahu, rasa malas itu gambarannya bisa lebih jelas lagi kepada Eh, hanya kelas ya, itu ataupun bagaimana Pak Haji? malas di sini karena berbagai faktor. Ini Oh, juga berbagai ya, ini faktor. juga sepertinya dirasakan oleh guru lain. Tapi mungkin tidak se ekstrim saya sampai malas misalnya. Kalau yang lain mungkin bisa masuk. Nah, karena ada beberapa siswa yang memang ya dalam tanda kutip spesial di kelas tersebut Pak Cecep. Entah itu Oh, dari sikapnya, kemudian entah juga dari apa namanya perlakuannya, kemudian juga ya karena mungkin saya baru mendapatkan ilmu di CGP ini ya mungkin belum maksimal untuk diterapkan, jadi saya apa namanya masih merasa bahwa
ya nggak masuk juga tidak apa-apa ke kelas itu. Jadi faktornya adalah anak-anaknya sih. Jadi Oh, mungkin anak-anaknya. saya yang tidak tahan dengan ya sikap anak-anak yang cuek lah, yang ya masuk seenaknya dan sebagainya gitu. Hmm, seperti itu ya. Kemudian kira-kira hambatan yang eh, Bapak hadapi itu seperti apa ya, hambatan ketika rasa malas itu datang, kemudian enggan masuk ke kelas, apa tadi yang dijelaskan itu memang termasuk hambatannya seperti itu, Pak Haji? Ya, hambatannya mungkin itu salah satunya. Kemudian juga karena saya tidak tahu apakah memang ditakdirkan seperti ini karena kebetulan ketika jam ke kelas tersebut itu saya ada aja tugasnya. Jadi saya malah bahagia malah tidak masuk ke kelas. Jadi ada tugas tambahan entah itu harus membuka acara, entah itu harus ya ruko seperti ini. Jadi saya ngasih tugas cuma anak-anak juga kok Pak ini di sekolah tapi itu masuk nah gitu kadang seperti itu jadi hambatannya adalah didukung oleh kegiatan yang lain di sekolah jadi ketika saya memang malas pada dasarnya masuk ke kelas tersebut malah didukung jadi bukan hambatan sih sebenarnya sih tapi malah jadi tambahan penyemangat untuk tidak masuk kalau memang tidak masuk kalau semangat tidak masuk tapi sayang saya jadi malah lepas tanggung jawab gitu jadi ya mohon mohon pencerahan mungkin mungkin nanti mudah-mudahan tercerahkan. Iya, iya, iya. Kemudian sebetulnya yang menjadi tadi kan ada kendalanya merasa tidak hanya didukung oleh sikap anak-anak Iya, aja iya, iya. untuk kemudian ada tadi tugas-tugas juga tambahan seperti yang dadakan-dadakan seperti itu Iya, yang menjadikan rasa kesempatan bagi Pak Haji dijadikan rasa apa eh, tidak keber masuk apa namanya itu jadikan kesempatan seperti itu ya, kesempatan untuk tidak masuk. kesempatan tidak masuk. Nah, padahal sebenarnya ketika masuk ke kelas itu yang menjadi kekuatan Pak Haji itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, tadi yang menjadi kekuatan sebenarnya anak-anak sebagiannya tidak ya, terutama anak-anak yang memang bukan sebagai penyebab saya malas masuk ke kelas tersebut itu Hmm. nanya gitu, Pak, gening tuh masuk, ayo atuh kangen dalam arti kangen tuh rindu diajar dengan saya. Kemudian juga di kelas lain saya ya mendapatkan apa namanya mendapatkan penilaian bahwa nyaman juga bekerja atau belajar dengan saya. Jadi kenapa saya tidak bisa terapkan di kelas tersebut ya tadi mungkin hambatannya itu. Jadi kekuatan saya adalah anak-anak memang suka nyaman. Ada yang langsung nyebut ke saya nyaman belajar dengan Pak Ilan, terutama belajar bahasa Indonesia. Hmm, ya, berarti itu menjadi salah satu kekuatan ya. Ya, Ada kekuatan. kalau kita digali lagi, eh, kok ternyata ketika kita mengabaikan kelas tersebut, padahal ternyata ada anak-anak yang merindukan, kayaknya Nah, seperti itu itu ya Pak sih. Haji. Jadi Ada jadi yang selalu yang eh, merindukan, karena kita memiliki kekuatan ketika menyampaikannya itu beda dari guru yang lain, menjadi guru favorit misalnya, seperti itu. Itu menjadi ada kekuatan tersendiri ya Pak Iya, Haji ya. kemarin juga terakhir praktik dengan anak-anak sebelum saya muncul mengakumulasikan bahwa ini malas. Praktik dengan saya anak-anak aktif semuanya, termasuk dengan orang-orang yang memang jadi penyebab saya tidak mau masuk kelas itu aktif juga sebenarnya. Cuma mungkin kadang anak itu kok gini begitu. Jadi agak malas kelas itu gitu sih. Terus ya selanjutnya apabila targetnya itu keberhasilan menurut Pak Haji untuk menghadapi rasa ini atau menghadapi permasalahan ini seperti apa sih Pak Haji? Kalau Targetnya saya karena kebetulan di kelas itu saya pegang 5 tambah 3 jadi 8 jam. Yang targetnya dalam satu pekan 8 jam tersebut ya masuk semuanya tidak ada yang ditinggal. Kadang kadang yang 2 jamnya saya tinggal, yang 3 jam saya masuk. Jadi yang kan ada 2 jam, jadi yang saya tinggal yang 2 jam misalnya saya nggak masuk. Yang 3 jam saya masuk. Jadi ya targetnya adalah saya masuk full gitu tiap pekan gitu. Saya tiga, tiga hari masuk ke kelas tersebut. Itu mungkin jadi yang bosan juga itu sebenarnya. ya,
salah satunya Iya, salah satunya penyebaran. adalah banyak ting ketemu. Baik Pak Haji, itu kan targetnya sudah jelas ya, Ya, jadi ingin ketika jadwal di kelas itu masuk ada. full seperti Iya, itu. iya. Kalau kondisi sekarang nih, kondisi sekarang yang Pak Haji hadapi, yang Pak Haji rasakan ketika target sempurna itu masuk itu kondisinya di 10, nah kira-kira kondisi sekarang itu skalanya itu bagaimana Pak Haji? Ada di 5 atau 6 juga saya ragu, Pak Cecep. 5 atau 6 ya. Iya, iya. Hmm. Kemudian capaiannya, target capaiannya apakah ingin jadi 10 langsung atau bagaimana? Enggak, kejauhan. Saya mungkin kalau malas masih ada mungkin. Ya, ya mudah-mudahan sampai ke 8 atau 9. Mudah-mudahan, Pak Cecep. Oh, ke 8 atau ke 9 Iya, target yang realistisnya ya, seperti iya. itu. Harapan yang ingin dicapai. Baik, ke berikutnya, kira-kira rencana Pak Haji itu untuk mencapai tadi tujuan masuk pool itu, kira-kira bagaimana Pak Haji? Saya Ren- sepertinya memang karena di kelas lain metode dan media yang saya gunakan itu berhasil, tapi saya nggak tahu di kelas itu nggak berhasil. Mungkin saya akan coba metode dan media yang lain. Eh, ya mudah-mudahan saya mampu menerapkan metode atau media pembelajaran yang lumayan bagus atau mungkin bagus, sangat bagus bagi anak-anak sehingga anak-anak ya belajarnya nyaman begitu. Jadi mungkin oh, mungkin karena keterbatasan media dan metode pembelajaran yang saya pakai di kelas itu, di kelas lain mah enggak. Itu yang mungkin yang saya akan coba gunakan mungkin Pak Jaja. jadi lebih menyamakan Iya, perlakuan kepada kelas iya tersebut seperti karena itu. karena ya tadi karena dari orang-orangnya yang tidak saya jadi tidak semangat untuk menggunakan media dan metodenya mungkin Pak Jaja. Padahal mah sepertinya semua anak itu kan Ya, kayaknya sama iya, harus mendapatkan hak yang ya, sama. Kalau ini seperti itu sih ya Pak Haji iya, ya. iya itulah letak Oh kenapa kesalahannya di di sana kelas begitu. yang lain bisa all out, pas di kelas itu ternyata kenyataannya berbeda Iya, gitu. iya. Kemudian setelah tadi ukuran keberhasilannya sudah, kira-kira Pak Haji dalam mencapai keberhasilan strateginya seperti apa sih? Selain dari tadi menyiapkan bahan ajar yang telah digunakan di kelas lain, kemudian di kelas tersebut juga dilaksanakan, ada nggak strategi lain gitu untuk mencapai tujuan tadi? Strateginya mungkin harus sadar sih, sadar diri bahwa ada hak yang tidak diterima oleh anak. Nah, kalau mungkin dari metodenya, mungkin saya juga harus sering-sering sadar. Kemudian juga apa namanya, saya sudah pampang jelas di meja bahwa jam saya ada di mana. Berarti ya mungkin nanti juga tugas tambahan mudah-mudahan tidak mengganggu pada saat jam pelajaran di kelas tersebut sehingga saya bisa fokus ke kelas yang dirasa saya tadi tidak apa malas malas untuk masuk. Jadi mudah-mudahan ke depan ada jadwal yang tidak mengganggu kelas tersebut. Jadi ada kesempatan untuk saya memperbaiki di kelas tersebut. Seperti itu ya. Ya, Jadi strategi lainnya berupaya untuk menghindari tugas tambahan cari yang tugas menghalangi saya tambahan ya, masuk. supaya lebih semangat lagi masuknya Ya, ya. Iya. bisa saja Baik, ikut ruko CGP di kelas misalnya. oh ya, salah satu alternatif bisa Iya, saja salah seperti itu. satunya mungkin. Strateginya ya, seperti itu. Eh, Baik, Pak Haji. Kemudian kita beralih ke kira-kira komitmen yang akan diterima ketika Pak Haji tadi memilih beberapa alternatif itu ya. Komitmennya itu seperti apa sih Pak Haji? Saya tadi kalau kalau misal saya untuk dalam mencari media, mencari metode pembelajaran, sebenarnya saya mampu, bukan saya mampu, saya berusaha untuk semampu apa sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik pada anak-anak. Ya itu sering saya lakukan. Ya mungkin ke depan memang harus berupaya semaksimal atau mungkin lebih lebih berupaya lagi sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Seperti itu.
Baik Pak Haji, kalau saya perhatikan tentunya tadi dari mulai permasalahan, kemudian hambatan, kemudian strategi. Nah, kira-kira untuk sekarang apa sih yang didapat oleh Pak Haji dari percakapan kita ini? Saya sadar Pak Cici. Saya jadi tersadarkan bahwa ada hak anak yang tidak diberikan oleh saya kepada anak-anak. Itu yang membuat saya sadar ya. Mungkin mudah-mudahan saya masih diberi kekuatan pada semester yang akan datang supaya tidak malas lagi bahwa saya harus benar-benar mindfulness sadar bahwa ada hak anak yang harus diberikan oleh saya, terutama terkait pembelajaran di kelas. Ya, kira-kira siapa sih yang dapat membantu menyelesaikan, menyadarkan atau apa seperti itu Saya yang saya di pinggir itu ada wakase kurikulum bangku saya. Mungkin saya harus oh, diingatkan tidak oleh dapat. wakase kurikulum. Pak Oh Iwan, iya, iya, masuk. baik, baik. Kira-kira kapan Pak Haji? Kira-kira kapan akan dilaksanakan? Sekarang mungkin bukan mungkin karena jadwal PAS ya saya akan memulai ketika nanti pas semester 2 berjalan. Januari Mas, mungkin. Karena kan sekarang PAS. ya, baik. Alhamdulillah Pak Haji, kegiatan coaching kita telah selesai. Tadi kalau dapat saya perhatikan, ternyata solusinya itu memang muncul dari Pak Haji sendiri. Ya, kemudian tinggal tinggal komitmennya Ya, saja, tinggal komitmen Pak eksekusinya. Haji, ya eksekusinya saja. Di rencana waktu sudah ada, targetnya sudah jelas, seperti tadi yang diutarakan. Baik, mohon maaf Pak Haji atas segala kekurangannya. Siap. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, praktik kedua telah selesai, tinggal 2 menit lagi. Mungkin saya sedikit apa namanya memberikan eh, pengalaman atau refleksi dari kegiatan coaching kali ini. Saya yang jadi coachnya bahwa sebenarnya Pak Cecep tidak apa namanya dapat mengarahkan saya untuk mencari jawaban sendiri. Jadi dari berbagai pertanyaan yang muncul di alur Tirta ini dengan sangat runtut, Pak Cecep itu telah mengarahkan saya untuk bisa mencari jawaban sendiri terkait permasalahan yang dihadapi atau yang ingin diselesaikan pada sore hari ini. Jadi alhamdulillah semuanya tercerahkan, itu refleksi dari saya dan memang harus seperti itu kalau coaching. Jadi tidak apa namanya hanya memantik saja. Memang seperti itu yang dilakukan oleh Pak Cecep memang demikian, hanya memantik bahwa jawaban keluar dari saya begitu. Terima kasih Pak Cecep. Alhamdulillah tercerahkan. Mohon maaf. 24 detik lagi kita ke ruang utama. Jadi mohon izin saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita Terima kasih berjumpa Pak. di lain waktu Pak Cecep. Lanjut, lanjut. Siap. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Air mancur di sekeliling taman. Jadi siswa kayaknya untuk lebih menarik gitu dalam menginvestigasi permasalahan-permasalahan bahasan tersebut. Kelihatan sangat menarik gitu.